tidak boleh nambah dan tidak boleh ditambahin. Pernah ada kejadian itu? Sering, bukan pernah, sering. Kalau dia maksa, nempati di sini satu keluarga dari sini keluar. Begitu ya. Kalau maksa lagi tidak keluar, meninggal. Situbondo 12 Februari 2022. Dokumenter Kampung Karang Kenik atau KK26. Dusun Karang Kenik atau KK26 adalah salah satu dusun paling unik di Situbondo. Letak Dusun Karang Kenik atau KK26 ini tidak jauh dari pusat kota Situbondo. Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk sampai ke kawasan wisata ini sekitar 20 menit, tepatnya di Desa Olaan, Kecamatan Situbondo. Dusun ini dikenal oleh masyarakat luas dengan Dusun KK26 karena mitos yang ada di dalamnya. Di mana dusun ini terdapat mitos bahwasanya dusun tersebut hanya bisa dihuni oleh 26 kepala keluarga. Tidak lebih atau tidak kurang. Di mana jika dusun tersebut melebihi 26 kepala keluarga sudah pasti hal aneh terjadi, entah ada yang pindah tempat atau desa karena tidak betah, hingga ada yang meninggal dunia jika dipaksakan. Mitos itu semakin kuat lantaran pernah ada beberapa bukti atau fakta yang terjadi beberapa waktu silam. Mitos itu pun membuat Dusun Karang Kenik kemudian dikenal juga sebagai dusun mistis. Sampai sekarang, kepercayaan dan adat istiadat dusun tersebut tetap dilanjutkan oleh masyarakat setempat. Berikut penjelasan dari tokoh adat dan kepala desa setempat terkait Dusun KK26, yaitu, pertama tentang rumah adat, zaman lampau atau sejarah dusun. Kedua arti Tugu 26. Ketiga arti Tugu 26+. Keempat tentang sumur tua tanpa lumut. Kelima tentang ruang diskusi terbuka dengan leluhur. Keenam tentang sumur dendeng di dusun tersebut dan ketujuh adalah tentang adanya 2 kolam tua Putri Koneng. Demikian beberapa poin plus dari Dusun KK26 yang berhasil dirangkum oleh tim APSI Aliansi Warta Situbondo. Simak video sampai selesai. Pemirsa, kita sekarang berada di lokasi wisata KK26. Kita sekarang bertempat di rumah adat KK26. Kita akan mengupas dan mengurai sejarahnya KK26, baik dari sejarah awalnya bagaimana, dan kita di sini kebetulan hadir salah satu penerus dari Kepala Desa Potos. Dan ini kebetulan ada Kepala Desa Olean juga, Pak Hamsori, dan kebetulan hadir juga di sini Ketua APSI Situbondo. Jadi kita akan mulai bagaimana sebetulnya kisah awalnya. Mas Ipung, Ya. Di sini Mas Ipung salah satu penerus dari Kepala Desa Potos ya. Iya. Kita ingin menggali informasi kenapa di sini dinamakan Kampung Karang Kenik 26, mungkin ada sejarah sebelumnya. Yang kedua, mungkin ada sisa atau masih ada peninggalan dari Kepala Desa Potos. Iya. Jadi mohon dijelaskan Mas Ipung ya. Monggo Mas Ipung. Ya, kalau untuk KK26 di sini sendiri tidak boleh nambah, tidak boleh kurang. Pada asal dari asal usul ya. Intinya kalau ada yang masuk ke sini, salah satu warga sini entah dia keluar apa meninggal, itu salah satu. Makanya tidak boleh nambah dan tidak boleh ditambahin. Pernah ada kejadian tuh? Sering, bukan pernah, sering. Kalau dia maksa, nempati di sini satu keluarga dari sini keluar. Begitu ya. Kalau maksa lagi tidak keluar, meninggal. Seumpama itu tidak mencapai jumlah 26, itu apa juga ada dampak juga Pak? Kalau tidak nyampe 26, enggak. Karena kalau ada yang masuk, kan nambah dah. Ini tetap lingkungannya tetap.
tidak berkurang, tidak lebih. Kakak tetap 26. Iya. Selain kira-kira di sini peninggalan yang masih tersisa termasuk dari wisata mistis di sini, informasi di sini ada pemandian Potret Koning dan juga ada juga sumur yang konon katanya sampai sekarang ini sumur ini masih ya tidak ada lumutnya. Itu gimana? Kalau pemandian Potret Koning itu ada di belakang rumah. Sumbernya dari rumah, dan dari sumur saya itu. Sumur itu ada di dalam rumah saya. Kalau sejarahnya pemandiannya Potret Koning itu gimana? Awalnya lah. Katanya dulu itu kan Potret Koning sama dengan ini siapa? Nyai Murtasia. Nyai Murtasia ini apa famili apa kurang paham. Cuma yang jelas intinya di sini ada 2 potret. Yang Potret Koning mandi, yang Murtasia juga mandi. Ada lagi singgahnya di sana. Pemirsa, kali ini kita berada di salah satu tugu. Ini berada di dusun KK26. Di sana dusun ini merupakan dusun mistis atau dusun terkutuk. Kali ini dusun ini merupakan tanda bahwa warga di sini harus mentaati aturan leluhur. Jadi jumlahnya tidak boleh dari 26. Jadi jika lebih dari 6 maka akan terjadi malapetaka atau salah satu warga akan meninggal dunia. Dan ini kita juga hadir di sini ketua APSI yaitu Saudara Didi Prayitno, mungkin bisa menjelaskan sekelumit tentang keberadaan tugu ini. Gini Mas Cip ya, yang dimaksud dengan tugu 26 ya ini di lingkup KK26 ini juga ada tugu yang dengan jumlah 26 tugu, yang mana masyarakat sini itu tiap sore, nah ini contoh bahwa masyarakat di sini masih kental dengan tradisi bakar kemenyan, pengharum-haruman, tiap sore hari. Nah, inilah tempatnya. Mungkin nanti sore juga ada masyarakat yang naruh kemenyan di sini. Di sini tidak hanya 26, tapi 26 plus 1 gitu ya. Plus satunya itu di kuburan sana gitu ya. Nah, jadi maksud dan tujuannya yang 26 ini aturan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat adat di KK26 ini. Jika melanggar, ya satunya itulah di kuburan itu, jadi malapetaka yang akan datang begitu. Ya, demikian dari penjelasan dari Ketua APSI Situbondo yang barusan sudah melakukan penggalian informasi baik kepada salah satu penerus dari petinggi Putus dan Kepala Desa Olean, dan sebentar lagi kita akan menelusuri beberapa tempat mistis yang kabarnya di sini berapa titik lokasi mistis itu didiami oleh salah satu makhluk astral begitu. Jadi kita akan menuju lokasi mistis di KK26. Ini begini pemirsa, tugu ini yang disebut dengan tugu 26 plus 1. Yang plus satunya ini ada bekas sesajen. Maksud dari tugu 26 plus 1 ini, dikala masyarakat di duku di kampung KK26 ini tidak mentaati aturan atau tradisi yang sudah ditetapkan oleh leluhur, akan mengakibatkan kuburan seperti ini. Disinilah yang dimaksud dengan tugu plus satunya ini, ditaruh di pemakaman umum di KK26 ini. Dalam artian, dikala masyarakat itu tidak mentaati aturan yang ada, musibah yang akan terjadi. Maksudnya seperti itu.
seakan memasuki area sumur ya, yang airnya itu tidak berwarna dan tidak berubah, termasuk rasanya pun tidak pernah berubah. Ini sumur yang memang unik sumurnya ya. Ini Pak Kades, ini sumur ini bertempat di rumah. Hanya sumur ini yang mempunyai apa, yang tidak mempunyai sifat yang sama dengan sumur-sumur yang lain. Nah, sumur ini berbeda dengan sumur yang lain. Kalau istilahnya, kalau sumur yang lain bagaimana, kalau sumur ini bagaimana Pak? Iya. Kalau pada umumnya ya sumur-sumur yang lain di sini ada lumut ya, Iya. ini ada lumut, termasuk kebersihannya itu kan ya. Biasanya agak kotor ya. Rasanya. Ada seperti ada apa? Benda-benda kecil itu biasanya kan di air itu. Oh, hewan-hewan kecil ya. Iya. Nah di sini nggak ada di sini. Ini memang kondisinya dari dulu sampai sekarang seperti ini Pak Kades. Iya, memang seperti ini. Ini Apalagi kalau musim penghujan ini, wah airnya ini aslinya ya Mas. Tahu rasanya saya. Kalau tidak ada ininya ya. Hmm. Ini kan tinggi ininya kan. Iya. Tinggal gini sampai Anda. Oh, gitu ya. Iya. Oh, jadi sebelum direhab ini masih rata ya? Iya gini dah. Dua-dua ambil air dah. Oke pemirsa, kita akan coba ya meminum air dari sumur yang katanya orang ini dinamakan sumur KK26. Konon, bahkan bukan konon lagi, bahwa secara fakta sumur ini dari dulu sampai sekarang tidak ada lumut sekalipun. Bahkan hewan-hewan kecil pun yang biasanya berada di air itu tidak ada. Jadi kita coba bagaimana rasa dari air ini, dari sumur ini. Konon katanya sumur ini tanpa ada pengolahan, penyeterian segala, ini sudah steril. Ini fakta alam gitu. Oke, kita coba ya. Bisa dilihat sendiri. Ya. Barusan sudah kita minum air ini, kebetulan Mas Didik juga minumnya. Kebetulan saya rasakan ini rasanya seperti air kemasan sudah. Jadi ini hal yang luar biasa, tanpa diolah lagi. Dan ini juga sumur peninggalan sejarah dari KK26 dari Petinggi Potos gitu. Ini area KK26, alas KK26. Kemudian tahun 2017 kemarin pertama kali dilaksanakan festival Karangkenik di sebelah ini. Beliau almarhum Bapak Bupati kita pada waktu itu, Bapak Dadang Wijerto, pernah menyampaikan langsung bahwa ketika baru masuk di area ini, beliau bulu kuduknya katanya berdiri gitu. Kok kayaknya di sini serem banget katanya itu. Ya. Penuh mistis ya? Ya. Mungkin ini Pak sumurnya yang bulan bukan? Dan sumurnya di dalam. Oh, di dalam sana Pak? Ini sumur ini pernah ditempati oleh salah satu warga di desa Denam, karena pada waktu itu jumlahnya lebih dari 26 kakak, maka dengan terpaksa beliau ini pindah ke luar kakak Denam. Memang seperti ini yang terjadi. Di sini dulu kabarnya ada tempat khusus untuk mengadakan ritual. Itu setiap hari Kamis ya Pak Kades? Hari Kamis atau apa? Malam Jumat. Malam Jumat. Iya. Sekarang kemudian informasinya juga karena sebuah sikon akhirnya kegiatan itu dialihkan ke tempat lain begitu. Iya. Ceritanya gimana kok sampai dialihkan atau gimana? Karena itu kan sudah kesepakatan warga yang pertama, kemudian yang kedua untuk menjaga keamanannya. Karena kan beda toh ya. Zaman sekarang warga masyarakat ini beda dengan warga masyarakat yang dulu. Karena warga masyarakat sebelumnya kan banyak mengolah spiritual ya, kekuatan rohaninya lebih diutamakan. Kalau sekarang ini kan lebih banyak
mengolah kekuatan jasmaninya, sehingga ketika ada benturan ya dengan makhluk astral, mereka itu tidak siap gitu kan, karena ya beda kondisi lah. Mungkin sebentar lagi bisa ditunjukkan lokasinya meskipun dari jarak jauh, Pak Kades. Iya, ini yang paling Mana? Itu kalau ritual itu berapa orang yang laksanakan? Kalau ritual dulu tergantung anunya, sudah tergantung yang mau ikut. Yang mau ikut ya? Iya, yang tidak mau ikut ya tidak berani lah intinya. Ya, jadi yang mimpin acara ritual itu seperti ketua adat itu ya, yang mimpin. Iya, ketua adat, tokoh. tokoh-tokoh masyarakat sini. Itu ritual dalam rangka apa itu, Pak? Yang keliling sini dah, keliling sini di sini dah. Berkeliling. Tujuannya ritual tentang informasi bahwa di tempat ini, disinilah tempat berdiamnya salah satu makhluk astral. Jadi kita akan minta penjelasan dari Mas Ipung yang mengetahui persis kondisi tempat ini. Siap. Nah, kalau untuk di sini ini tempat untuk ya intinya bertamu-tamu antara makhluk astral dengan sebelah sana sama sebelah sini bertamu. Tempat apa namanya ya, untuk main apa segala macam, musyawarah. Tapi ujungnya untuk di sana. Dan di sana ada rumah dulu, rumah kakek saya. Nah, untuk Suki itu yang di depan itu, yang di depan makam Tunggulangin itu depan. Untuk Suki itu di sana rumahnya. Nah, pernah ada kejadian-kejadian mistis yang pernah terjadi di sini? Kalau mesti di sini intinya apa ya, kalau orang niat ya seperti nembak gitu, Jahat. hanya jahat lah intinya, nembak burung, Sudah Tapi- diperingatkan sebelumnya. burung yang aneh, burungnya meninggal, orangnya meninggal sampai rumah. Mungkin Mas Ipung mungkin agak sedikit tahu tentang fisik sebenarnya seperti apa sih makhluk astral itu. Mungkin bisa mengulas sedikit. Siap. Kalau untuk yang perempuan, yang satu ya, yang namanya Murtasia, satu. Kemudian berarti kalau satunya Pak Ipung. Sama tuh. Berarti perempuan semua ya? Iya. Tapi tidak pernah mengganggu masyarakat. Alhamdulillah tidak pernah mengganggu, cuma ya, mohon maaf. Oke pemirsa, jadi informasi dari Mas Ipung tidak bisa dilanjut karena satu hal mungkin ini tidak bisa disampaikan karena mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi perjalanan kita lanjutkan ke tempat lainnya. Nah, dulu di sini ada rumah punya cucu saya. Nah, rumah itu sebelah sini satu, sebelah sini satu. Jadi Juju itu istilahnya dalam bahasa Indonesia itu nenek moyang kan gitu Ya, nenek moyang. Nah, Yang kemudian namanya Kesuki. Kesuki ya. Ya. Kemudian terkait masalah keberadaan sumur ini gimana Mas Ipung? Nah, dulu sumur ini Itu ya. sumur dendeng katanya. Sumur dendeng. Iya. Istilahnya gimana? Sumur dendeng. Kalau udah apa pengen minum apa segala macam kan turun ke sini agak miringin dulu kan. Ini dulunya agak miring, tinggi tanyanya. Dulu. Oh, ini kok ada bata ini Mas? Batu-batu ini Mas? Memang Ini. dari dulu ini dah. Oh, ini dari dulu Iya. memang? Oh, peninggalan masih ya? Peninggalan tuh. Tetap itu kan. Oh, berarti masih yang lama itu ya? Masih yang lama ini. Dan ini juga Mas Ipong dulu di sini ada sebuah rumah. Rumah. Kabarnya itu punya nenek. Ya, ya, nenek moyang. Itu rumahnya sekarang itu kemana? Informasi untuk saat ini ada di Taman Mini Indonesia. Ada taman Iya. ini Indonesia. Itu rumahnya seperti apa? Apa terbuat dari kayu atau? Yang dari kayu jati tabing tongkok tapi. Oh, Rambutnya tabing tongkok. oh tabing tongkok itu ya. Model-model serambi gitu ya. Model-model seram. Mungkin tabing tongkok. iya, iya. Mungkin Mas Ipung ingat rumah itu pernah tahun berapa itu dibawa ke sini? Orang tahu saya mungkin waktu masih kecil dulu. Masih kecil enggak Iya. ya? Dan di sini juga ada rumah juga satu. Ini kan rumahnya almarhum Pak Meswari. Ini yang di bambu ini dah, Pak Meswari. Pak Ismar itu sudah pindah.
pindah keluar ke At- KK26. Oh, waktu pemindahannya itu gimana Mas? Apa diminta oleh pemerintah untuk ditaruh di Enggak. taman mini atau gimana? Apa karena adat yang K26 itu atau gimana? Atau Ah. mistis, pindahnya mistis atau gimana? Kurang begitu paham, cuma informasi terakhir rumah itu di sana Taming Tongkok yang ada di Taman Mini. Enggak. Kalau rumahnya Pak Suwari dulu berarti ini pernah Iya. rumahnya Pak Suwari, cuma karena mungkin ada tradisi sehingga Pak Suwari harus keluar kan gitu intinya. Bukan Iya, gitu. betul. Betul. Betul ya. Pemirsa, kita akan sebentar lagi kita akan memasuki area pemandian potret katanya itu ya. Ini ada tinggal beberapa langkah lagi, namun sebelum kita masuk ke area pemandian potret, di situ ada tempat-tempat yang memang tidak boleh disentuh oleh anak-anak itu seperti itu. Ketika disentuh maka ada sesuatu gaib yang akan terjadi. Namun pengunjung ya kami yakin aman ya dengan beberapa persyaratan, diantaranya harus sopan santun ya, termasuk menghargai para penghuni yang ada. Ini kan bentuknya kayak ular-ular kan? Iya. Nah, di sini, dari sini sampai ke sana kan. Aslinya di sini ular di sini kan yang ular sana yang dari Pangeran Tunggalangin. Iya. Kalau sudah kelihatan kasat mata, mungkin lebar jalan raya itu udah ularnya. Ularnya. Iya, berdiri sampai sana. Pulang lagi sini, pulang lagi sana. Kira-kira biasanya seperti apa itu Pak? Jalan ini dah. Gang ini, jalan aspal itu. meter Sekitar ya? 4 meter ya, sekitar 4 meter ya 4 meteran lebarnya. lebarnya. Berarti ini kolam dulu ya, kolam. 2 kolam ini. Oh, 2 kolam. Sini kolam, sini punya. Karena sini kolam juga. Oh, gitu. Ini ada pohon gayem dulu sampai roboh sendiri. Iya, Jadi di sini sini banyak ya. Ada yang pantangannya berarti orang tidak boleh kencing sembarangan atau melakukan hal-hal yang kurang baik dalam hidup. Iya.